Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeli Sogo dari program studi PJJ Informatika, mata kuliah Teori Informasi. Di sini saya akan mempraktekkan yaitu mengenai tugas akhir atau UAS, yaitu membuat sebuah paper yang berkaitan dengan teori informasi. Di sini dosen pengampunya Pak Ucup Darussalam dengan NIM saya itu 210 72065. Di sini judul yang saya ambil adalah pemanfaatan algoritma Huffman dan RC4 dalam pengamanan file. Sini ada latar belakang. Di latar belakang ada seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang begitu pesat, memudahkan kita untuk melakukan pertukaran dengan data orang lain secara tepat, namun terkadang keamanan dalam pertukaran data tersebut kurang disadari oleh kita sehingga terjadi pencurian data. Keamanan data merupakan hal yang penting, harus ada dan diterapkan untuk menjaga data tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya pencurian data, maka aspek keamanan dapat pertukaran informasi serta penyimpanan data dianggap penting. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari gabungan antara kedua algoritma tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana rasio perbandingan ukuran file antara file awal dan file yang terkompresi. Tahapan kompresi digunakan untuk memproses pemanfaatan dan tahapan dekompresi untuk proses pengambilan file ke bentuk dan ukuran yang semula. Seterusnya ada permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan masalahnya dirumuskan adalah bagaimana mengimplementasikan perangkat lunak yang dapat mengenkripsi dan mendeskripsi data dengan menggunakan algoritma Huffman dan RC4. Tujuan penelitiannya adalah agar dapat membantu pihak administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menyimpan data informasi file-file rahasia. Yang pertama adalah memudahkan untuk menjaga keamanan data melalui proses ekspresi. Yang kedua, menghindari pencurian data dengan menggunakan kriptografi supaya data tidak dapat disalahgunakan dengan orang yang tidak berhak. Yang ketiga, memaksimalkan proses ekskripsi dan deskripsi secara optimal. Selanjutnya ada metode. Dalam penelitian sistem informasi manajemen buku perpustakaan berbasis web ini, menulis menggunakan metode riset lapangan, studi pustaka, dan wawancara. Sedangkan pengembangan sistem perangkat lunak yang penulis gunakan menggunakan metode waterfall. Model waterfall adalah sebuah proses hidup perangkat lunak memiliki sebuah proses yang linear dan sekuensial yang dirumuskan oleh Sukamto dan Salahuddin tahun 2016. Tahap-tahap yang ada pada model waterfall secara umum adalah: yang pertama ada analisis kebutuhan, adalah proses pengumpulan kebutuhan yang dilakukan secara intensif untuk memspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami seperti yang dibutuhkan oleh user. Yang selanjutnya ada desain, adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak
termasuk struktur data, struktur perangkat lunak, representasi antar muka, dan prosedur pengodean. Selanjutnya ada pembuatan kode program, adalah desain yang harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Selanjutnya ada pengujian, adalah fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional, dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya ada pendukung atau pemeliharaan, adalah tahapan yang dapat mengulasi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru. Selanjutnya ada implementasi metode, kebutuhan untuk mengembangkan perangkat lunak pada sistem informasi manajemen buku perpustakaan berbasis web, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada melakukan login. Selanjutnya mengakses menu utama, mengakses master data, mengakses transaksi, mengakses laporan, mengakses keluar, ada user case diagram, melakukan login. Sini adalah gambarnya. Ada login, ada masukkan ID pengguna, masukkan data, sandi, dan logout. Dari gambar dapat dijelaskan bahwa sistem informasi perpustakaan berbasis web ini adalah satu pihak yang terlibat untuk mengakses web tersebut, yaitu admin, di mana untuk mengakses web tersebut seorang admin diharuskan untuk login. Admin mendapatkan hak akses penuh atas sistem. Selanjutnya hasil analisa yang diperoleh. Analisa kebutuhan perangkat lunak atau software requirement analysis, yang merupakan aktivitas awal dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Pada analisis kebutuhan software dilakukan tahap analisa kebutuhan yang berfungsi sebagai tahapan pengumpulan kebutuhan dari semua elemen sistem perangkat lunak yang nantinya akan dibangun. Dalam tahapan ini mulai membentuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, diantaranya yaitu rencana use case diagram, rencana aktivitas diagram, serta rancangan dokumen usulan seperti dokumen masukan input dan dokumen keluar output. Kesimpulan yang saya ambil berdasarkan hasil pengujian dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Diantaranya ialah keamanan data pada aplikasi yang menggunakan teknik enkripsi akan dapat lebih terjaga karena RC4 melakukan pengacakan kunci yang sangat rumit sehingga sulit tertembus. Aplikasi ini telah memenuhi komponen kriptografi, yaitu kerahasiaan, keutahan, keaslian data. Yang ketiga, implementasi RC4 baik itu enkripsi dan deskripsi tidak berpengaruh pada perubahan CG ukuran data file yang dideskrip dan ekstrip. Di sini menurut pemahaman atau ide yang saya usulkan nanti mengenai pengembangan adalah aplikasi ini diharapkan dapat ditingkatkan kinerja sehingga tidak hanya dapat mengenkripsi file dokumen Excel dan JPG, namun bisa juga untuk file video dan lain sebagainya. Penjelasan dan penyusunannya masih jauh dari kesempurnaan serta masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penyempurnaan terhadap sistem yang telah dibangun pada masa akan datang untuk semakin mengoptimalkan sistem informasi. Baiklah, terima kasih. Bila ada kata salah pengucapan dalam proses penjelasan tugasnya,
Saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.